Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah Teknologi Informatika dan Komunikasi atau TIK pada Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI STAIP atau STAI Padi. Berjumpa kembali dengan saya Damar Septian MPD. Pada pertemuan ke-6, yaitu pertemuan kali ini, tentang etika penggunaan teknologi informasi dan manajemen data. Sedangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini, yaitu standar kompetensi. Setelah mengikuti kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat mengidentifikasi beberapa isu etika tentang bagaimana penggunaan teknologi informasi dalam bisnis mempengaruhi pemberian pekerjaan, individualitas, kondisi kerja, privasi, kejahatan, kesehatan, dan berbagai solusi atas isu. Selain itu, setelah mengikuti kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami konsep data dan informasi mulai dari bagaimana mendapatkan, mengolah, menyimpan, dan memperoleh hasil yang bermanfaat. Sedangkan kompetensi dasar pada pembelajaran TIK kali ini yaitu mengetahui perbedaan antara perilaku etika, moral, dan hukum, mengetahui sejarah dan perkembangan etika komputer, mengetahui peran etika pemanfaatan teknologi informasi, mengetahui macam-macam kejahatan atau kriminalitas pada teknologi informasi, mengetahui hukum kejahatan komputer, memahami pengertian dasar manajemen data, dan memahami ide dasar manajemen data, serta macam-macamnya. Agenda materi pada etika penggunaan teknologi informasi dan manajemen data meliputi 1. Pengertian etika, moral, dan hukum. Yang kedua, tentang sejarah dan perkembangan etika komputer. Yang ketiga, tentang etika pemanfaatan teknologi informasi. Yang keempat, hukum kejahatan komputer. Yang kelima, manajemen data. Sedangkan kita mulai dari awal, yaitu tentang pengertian etika, moral, dan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari kita diharapkan banyak di dalam kehidupan kita selalu banyak pengaruh. Sebagai warga masyarakat yang berkesadaran sosial, kita ingin melakukan apa yang benar secara moral, etika, dan menurut hukum yang berlaku. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan salah. Moral adalah institusi sosial dengan suatu sejarah dan daftar aturan. Moralitas menekankan, inilah cara Anda melakukan sesuatu. Itu moralitas. Sedangkan menurut Sonny Graff tahun 1991, moralitas adalah sistem tentang bagaimana kita harus hidup dengan baik sebagai manusia. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral memiliki arti yaitu 1. Ajaran tentang baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, budi pekerti, asusila. Yang kedua, kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, isi hati, atau keadaan perasaan. Kita mulai mempelajari peraturan-peraturan dari perilaku moral sejak anak-anak. Saat kita tumbuh dan matang secara fisik dan mental, kita mempelajari peraturan-peraturan yang masyarakat harapkan untuk kita ikuti. Peraturan-peraturan tingkah laku ini adalah moral kita. Masyarakat berada dalam kesepakatan hukum mengenai apa yang baik dan buruk.
Melakukan apa yang benar secara moral merupakan landasan perilaku sosial kita. Selanjutnya etika. Etika berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni ethos. Adalah taeta, artinya adat, kebiasaan, atau karakter yang baik. Etika lebih kepada mengapa untuk melakukan sesuatu itu harus menggunakan cara tersebut. Menurut James J. Spillane, SJ, pendapat bahwa etika atau ethics memperhatikan dan mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Sedangkan Frans Magnisuseno tahun 1987, etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk serta tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Etika juga kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Etika itu nilai mengenai yang benar dan salah yang dianut masyarakat. Etika merupakan cabang ilmu filsafat yang mempelajari pandangan dan persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan yang berisi ketentuan norma-norma moral dan nilai-nilai yang dapat menentukan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Etika dapat sangat berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lain. Misalnya di bidang komputer dalam bentuk perangkat lunak bajakan yang dapat secara ilegal digandakan lalu dijual. Etika komputer adalah sebagai analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi komputer, serta formulasi dan justifikasi kebijakan untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis. Hal tersebut menurut James Hammer. Terdapat beberapa istilah kunci yang mendasari bahasa etika, yaitu 1. Nilai, 2. Hak dan kewajiban, 3. Peraturan, 4. Hubungan, 5. Moralitas umum, dan 6. Peraturan moral. Yang selanjutnya adalah hukum. Hukum adalah peraturan yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat seperti pemerintah pada masyarakat atau warganya. Dan biasanya hukum ini sudah jelas sanksinya yang diatur dalam undang-undang. Sedangkan yang dimaksud dengan dunia komputerisasi itu sendiri adalah era di mana hampir setiap kegiatan atau aktivitas di dalamnya dilaksanakan dengan bantuan komputer. Di dalam dunia komputerisasi, komputer bersifat vital. Tercapai tidaknya tujuan kegiatan ini bergantung bagaimana kinerja komputer dan manusia yang mengoperasikannya. Bahkan, kerusakan pada komputer dapat membuat lumpuh kegiatan yang sedang berjalan tersebut. Dari interpretasi di atas dapat kita lihat perbedaan antara moral, etika, dan hukum dilihat dari segi harfiah atau definisinya. Sebagai suatu prinsip benar atau salah, moral hampir bersifat mutlak dan memiliki kesamaan di tiap-tiap lingkungan masyarakat yang berbeda. Secara garis besar, yang membedakan moral adalah cara penerapan dan tingkat kecenderungannya. Berbeda dengan moral, etika dapat sangat berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya, tergantung dengan adat kebiasaan masyarakat di daerahnya masing-masing. Hukum sendiri pada dasarnya memiliki banyak kesamaan dengan moral yang cenderung memiliki kesamaan antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Hanya saja hukum disesuaikan dengan kebijakan pemerintah setempat yang biasanya mengacu pada paham atau keyakinan yang dianut oleh negara tersebut. Yang kedua, sejarah dan perkembangan etika komputer. Sesuai awal pertemuan komputer, yaitu di era 1940-an, perkembangan etika komputer juga mulai dari era tersebut dan secara bertahap berkembang menjadi sebuah disiplin ilmu baru di masa sekarang ini.
Perkembangan tersebut akan dibagi menjadi beberapa tahap seperti yang akan dibahas berikut ini. Era 1940 sampai 1950-an. Sesuai munculnya etika komputer, yaitu etika komputer maksudnya, sebagai sebuah bidang studi dimulai dari pekerjaan Profesor Norbert Wiener yang ini mengembangkan suatu meriam anti pesawat yang mampu menembak jatuh sebuah pesawat tempur yang melintas di atasnya. Pada perkembangannya, penelitian di bidang etika dan teknologi tersebut akhirnya menciptakan suatu bidang riset baru yang disebut cybernetics atau the science of information feedback. Konsep cybernetics tersebut dikombinasikan dengan komputer digital yang dikembangkan pada waktu itu, membuat Wiener akhirnya menarik beberapa kesimpulan etis tentang pemanfaatan teknologi. Era 1960-an. Pada pertengahan tahun 1960, Don Becker dari SRI, International Menlo Park, California, melakukan berbagai riset untuk menguji penggunaan komputer yang tidak sesuai dengan profesionalisme di bidang komputer. Selanjutnya, Parker melakukan riset dan mengumpulkan berbagai macam contoh kejahatan komputer dan aktivitas lain yang menurutnya tidak pantas dilakukan para profesional komputer. Pada perkembangannya, ia menerbitkan Rule of Ethics in Information Processing atau disebut dengan peraturan tentang etika dalam pengolahan informasi. Parker juga dikenal menjadi pelopor kode etik profesi bagi profesional di bidang komputer yang ditandai dengan usahanya pada tahun 1968 ketika ditunjuk untuk memimpin pengembangan kode etik profesional yang pertama yang dilakukan untuk Association for Computing Machinery atau ACM. Selanjutnya adalah era 1970-an. Perkembangan etika komputer di era 1970-an juga diwarnai dengan karya Walter Miner yang sudah mulai menggunakan istilah computer ethics untuk mengacu pada bidang pemeriksaan yang berhadapan dengan masalah etis yang diciptakan oleh pemakaian teknologi komputer waktu itu. Selanjutnya adalah era 1980-an. Pertengahan 80-an, James Moore dari Dartmouth College menerbitkan artikel menarik yang berjudul What is Computer Ethics? Sebagai isu khusus pada jurnal Metafilosofi, yaitu pada tahun 1985. Deborah Johnson dari Rensselaer Polytechnic Institute menerbitkan buku teks Computer Ethics, yaitu sekitar tahun 1985, sebagai buku teks pertama yang digunakan lebih dari satu dekade dalam bidang itu. Selanjutnya pada era 1990-an sampai sekarang. Sepanjang tahun 1990, berbagai pelatihan baru di universitas, pusat riset, konferensi, jurnal, buku teks, dan artikel menunjukkan suatu keanekaragaman yang luas tentang topik di bidang etika komputer. Sebagai contoh, pemikir seperti Donald Katzenberg, Keith Miller, Simon Rogerson, and Diane Martin, para ahli komputer di Inggris, Polandia, Belanda, dan Italia menyelenggarakan Ethicom sebagai rangkaian konferensi yang dipimpin oleh Simon Rogerson. Terdapat pula konferensi besar tentang etika komputer CEPE-CP yang dipimpin oleh Jeroen van Hoven. Serta di Australia terjadi riset terbesar etika komputer yang dipimpin oleh Chris Simpson dan Johannes Wickert. Selanjutnya, etika komputer di Indonesia. Sebagai negara yang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan teknologi komputer, Indonesia pun tidak mau ketinggalan dalam mengembangkan etika di bidang tersebut. Mengadopsi pemikiran dunia di atas, etika di bidang komputer berkembang menjadi kurikulum wajib yang dilakukan hampir semua perguruan tinggi di bidang komputer di Indonesia.
Selanjutnya adalah C, etika pemanfaatan teknologi informasi. Moral terbentuk akibat adanya interaksi sosial manusia antara individu satu dengan yang lainnya. Komputer dewasa ini telah bisa dianggap sebagai alat sosial karena secara gamblang dan nyata dapat kita saksikan bahwa teknologi tersebut dipergunakan secara intensif pada berbagai komunitas masyarakat. Sehingga tidaklah berlebihan bahwa komputer dianggap sebagai alat sosial. Sebagaimana alat sosial lainnya, komputer juga berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat yang menggunakannya. Untuk itu, secara tidak langsung juga moral telah mengatur benar atau salah dalam pemakaian komputer di segala bidang bila ditinjau dari aspek sosial. Nomor 1, pentingnya etika komputer. Menurut James Moore, terdapat 3 alasan utama mengapa etika diperlukan, yaitu kelenturan logika. Yang dimaksud dengan kelenturan logika adalah bahwa perangkat aplikasi dalam komputer akan melakukan hal-hal yang diinginkan oleh pembuatnya. Dalam hal ini adalah programmer. Programmer sendiri melakukan analisa dalam menangkap kebutuhan pengguna atau user sebagai landasan dalam perancangan dan konstruksi aplikasi yang dibuatnya. Yang kedua adalah faktor transformasi. Kehadiran komputer dalam dunia bisnis tidak hanya telah berhasil meningkatkan kinerja perusahaan yang menggunakannya, namun telah secara langsung mengubah cara-cara orang melakukan kegiatan atau bisnis sehari-hari atau transformasi. Dapat dilihat bagaimana email telah dapat menggantikan komunikasi tradisional surat menyurat, internet menggantikan pusat informasi elektronik, data interchange atau EDI menggantikan transaksi manual, sistem basis data atau database sistem menggantikan lemari penyimpan arsip dan lain sebagainya. Konsep mengenai etika berkembang dalam fenomena transformasi ini karena telah bergesernya paradigma dan mekanisme dalam melakukan transaksi bisnis sehari-hari, baik antara komponen-komponen internal perusahaan maupun dengan faktor eksternal lainnya. Isu-isu yang berkembang sehubungan dengan hal ini adalah sebagai berikut. Sebuah perusahaan memaksa perusahaan suppliernya untuk menggunakan perangkat lunak tertentu agar dapat dengan mudah diintegrasikan. Sekelumpulan investor baru mau menanamkan investasinya jika perusahaan yang bersangkutan telah memiliki sumber daya manusia yang akrab dengan teknologi komputer atau komputer literate. Selain itu, konsorsium konsultan dan vendor perangkat lunak bersedia membantu perusahaan untuk menerapkan teknologi informasi dengan syarat harus mempergunakan aplikasi tertentu. Asosiasi pada suatu industri tertentu dibentuk yang beranggotakan perusahaan-perusahaan pada industri tersebut yang menggunakan perangkat lunak sejenis. Pemerintah memaksa perusahaan-perusahaan untuk membeli dan menggunakan perangkat lunak produksi perusahaan tersebut tanpa memperhatikan keanekaragaman kebutuhan masing-masing perusahaan. Itu adalah isu-isu yang berkembang sehubungan dengan dengan faktor transformasi. Hal-hal tersebut di atas memperlihatkan bahwa tanpa adanya etika dalam dunia komputer, khususnya dalam dunia perangkat lunak, pihak-pihak tertentu dapat dengan mudah memanfaatkan tren dan fenomena transformasi ini. Perusahaan berskala kecil dan menengah biasanya yang kerap menjadi korban dari institusi atau konsorsium yang lebih besar. Faktor tak kasat mata. Semua operasi internal komputer bersembunyi dari penglihatan. Faktor ini membuka peluang pada nilai-nilai pemrograman, perhitungan rumit, penyalahgunaan yang tidak terlihat. Sebagai sebuah kotak hitam yang dibuat oleh praktisi teknologi informasi, di mata pengguna atau user, komputer akan bekerja sesuai dengan aplikasi yang diinstalasi. Ada 3 operasi dasar internal yang dilakukan oleh para programmer dalam membangun kotak hitam tersebut, yaitu
Nilai-nilai pemrograman yang tak terlihat yang merupakan parameter-parameter yang dipergunakan oleh programmer untuk membangun aplikasinya. Perhitungan yang terlihat yang merupakan kumpulan dari formula-formula yang dipergunakan dalam proses pengolahan data menjadi informasi. Penyalahgunaan yang tak terlihat yang merupakan kemungkinan dikembangkannya sebuah program atau algoritma yang melanggar hukum. Jauh sebelum adanya komputer dan kejahatan komputer, ada banyak bentuk pelanggaran dan kejahatan. Teknologi komputer dapat digunakan sebagai fasilitas para pelaku kejahatan komputer seperti pencurian dan penggelapan. Kejahatan komputer saat ini dicirikan dengan manipulasi otoritas user program komputer. Sebagai contoh adalah pencurian uang dari bank dan karyawan lainnya. Kejahatan komputer fase awal diantaranya adalah penyerangan sistem telepon dan network atau pentransferan uang menggunakan perangkat elektronik. Karena komputer pada awalnya terpusat dan tidak terkoneksi, peluang terjadinya kejahatan komputer lebih terbatas berupa penyalahgunaan sistem otorisasi user. Pada masa sekarang, kejahatan komputer terus berkembang. Sulit untuk mengestimasi dampak ekonomis akibat kejahatan ini. Kejahatan komputer dapat dibagi menjadi dua, yaitu kejahatan terhadap komputer atau komputer sebagai objek kejahatan. Yang kedua adalah kejahatan menggunakan komputer atau komputer sebagai media kejahatan. Untuk itu dibutuhkan hukum yang mengatur mengenai komputer dan melindungi pengguna komputer dari kejahatan komputer. Namun khusus untuk hukum kejahatan komputer ini belum menjadi perhatian utama para pembuat peraturan. Hal ini dikarenakan komputer merupakan penemuan baru, yaitu kurang lebih 40 tahun, dan teknologinya berubah sangat cepat selama periode tersebut, sehingga sistem hukum kesulitan mengikutinya. Yang kedua, etika dan profesionalisme. Hubungan etika dan profesionalisme adalah bagaimana masyarakat dilindungi dari kerugian akibat ketidaknyamanan yang timbul karena adanya estimasi dan perlakuan tidak etis dari pihak yang menganggap dirinya sebagai tenaga profesional dalam bidang komputer dan teknologi informasi. Masalah umum, kemungkinan masyarakat terkena dampak negatif dari penggunaan komputer juga semakin meningkat. Misalnya, penyediaan tenaga listrik yang tersendat-sendat karena dikendalikan oleh komputer atau ketidakmampuan teknis. Selanjutnya, pemberian data pribadi atau perilaku amoral. Selanjutnya, keselamatan jiwa manusia, seperti misalnya kelalaian dalam mengendalikan lalu lintas udara atau ketidakmampuan teknis dan perilaku moral. Yang kedua adalah pembelian produk dan jasa komputer. Biasanya pihak pembeli akan berada di pihak yang dirugikan. Hubungan majikan tenaga ahli komputer harus ada korelasi yang nyata atau tinggi antara ijazah, sertifikat, atau diploma yang menyatakan keberhasilan akademik para ahli komputer atau informasi. Selain itu, di tenaga ahli komputer, pegawai yang bekerja sebagai tenaga ahli komputer akan kehilangan integritas keahliannya akibat desakan dari majikannya atau pimpinan untuk melakukan sesuatu yang sudah berada di luar perilaku etis dan moral profesional. Selanjutnya adalah etika dan bisnis. Perusahaan sebagai agen moral, keputusan dan kebijakannya harus dapat mencerminkan satu dari 4 pendirian, yaitu reaktif, memberikan respon kepada kebutuhan pasar; defensif, akomodatif; proaktif, yaitu mengantisipasi keputusan yang belum dibuat.
Maaf, ini ada satu lagi yaitu proaktif, masih kurang. Selanjutnya adalah etika dan jasa informasi. Sesuai dengan definisi etika komputer yaitu sebagai analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi komputer serta formulasi dan justifikasi kebijakan untuk menggunakan teknologi tersebut secara etis. Yaitu menurut James Hammer. Manajer yang paling bertanggung jawab terhadap etika komputer adalah CEO atau manajer puncak. CEO memiliki dua aktivitas utama sebagai tanggung jawab terhadap etika komputer, yaitu CEO harus waspada dan sadar bagaimana komputer mempengaruhi masyarakat. Yang kedua, CEO harus berbuat sesuatu dengan memformulasikan kebijakan-kebijakan yang memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan secara tepat. Selain itu, keterlibatan seluruh manajer puncak pada setiap perusahaan merupakan suatu keharusan mutlak dalam dunia end user computing saat ini. Yang kelima, hak sosial dan komputer. Masyarakat memilih hak-hak tertentu berkaitan dengan penggunaan komputer, yaitu hak atas komputer. Satu, hak atas komputer. Meliputi hak atas akses komputer, hak atas keahlian komputer, hak atas spesialis komputer, hak atas pengambilan keputusan komputer. Yang kedua adalah hak atas informasi, yaitu hak atas privasi, hak atas akurasi, hak atas kepemilikan, hak atas akses, atau biasa disebut dengan PAPA oleh Richard O. Mason. PAPA adalah privasi, akurasi, property, access. Beberapa perusahaan dan organisasi profesi telah mengembangkan kode etik masing-masing. Kode etik merupakan sekumpulan prinsip yang harus diikuti sebagai petunjuk bagi karyawan perusahaan atau anggota profesi. Beragamnya penerapan teknologi informasi dan meningkatnya penggunaan teknologi telah menimbulkan berbagai variasi isu etika. Suatu usaha untuk mengatur isu tersebut ke dalam suatu ruang lingkup dilakukan oleh R.O. Mason dan kawan-kawan yang mengkategorikan hak atas informasi menjadi 4 jenis, yaitu privasi, akurasi, property, accessibility. Hak atas privasi yaitu sebuah informasi yang sifatnya pribadi, baik secara individu maupun dalam suatu organisasi, mendapat perlindungan atas hukum tentang kerahasiaannya. Yang kedua adalah isu akurasi, yaitu authenticity, fidelity, dan akurasi pengumpulan dan pengolahan informasi. Yang ketiga adalah isu properti, yaitu kepemilikan dan nilai informasi atau hak cipta intelektual. Umumnya dalam bentuk program-program komputer yang dengan mudahnya digandakan atau disalin secara ilegal. Ini bisa dituntut di pengadilan. Yang keempat adalah isu accessibility, yaitu hak untuk mengakses informasi dan pembayaran fee atau keuangan untuk akses informasi tersebut. Yang keenam adalah perlindungan privasi. Secara umum, privasi adalah hak untuk sendiri dan hak untuk bebas terhadap gangguan orang yang tidak bertanggung jawab. Privasi informasi adalah hak untuk menentukan kapan dan untuk apa diperluas terhadap informasi diri sendiri yang dapat dikomunikasikan dengan orang lain. Hak ini berlaku untuk individu, kelompok, dan institusi. Ada 4 hal umum untuk identifikasi 4 pernyataan privasi, yaitu solitude atau pernyataan sendiri, yaitu solitude atau pernyataan sendiri keluar dari interferensi luar. Yang kedua, intimasi, yaitu pernyataan privasi seorang yang ingin
property dari dunia luar. Yang ketiga adalah anonymity, yaitu pernyataan bebas dari gangguan eksternal. Yang keempat adalah reserve, atau mampu untuk mengendalikan informasi mengenai diri sendiri. Sedangkan ruang lingkup isu etika yang tadi yaitu satu isu privasi. Ruang lingkupnya adalah informasi apa saja yang mengenai diri sendiri yang sebaiknya menjadi hak individu. Jenis pelanggaran apa saja bagi seorang pegawai yang mempergunakan hak kepegawaiannya? Apa saja yang disimpan rakyat? Apa saja yang harus disimpan rapat untuk diri sendiri dan tidak diumumkan ke orang lain? Dan informasi apa saja mengenai individu yang sebaiknya disimpan dalam database dan bagaimana mengamankan informasi tersebut? Sedangkan isu akurasi, ruang lingkupnya meliputi siapa yang bertanggung jawab untuk authenticity, fidelity, dan akurasi informasi yang berhasil dikumpulkan. Bagaimana kita dapat meyakinkan bahwa informasi akan diproses secara benar dan ditampilkan secara akurat kepada pengguna. Bagaimana kita dapat meyakinkan bahwa kesalahan dalam database, transmisi data, dan pengolahan data adalah kecelakaan dan tidak disengaja. Dan siapa yang bisa dipercaya untuk menentukan kesalahan informasi dan dengan cara apa kesalahan tersebut dapat dikompensasi. Sedangkan pada isu properti atau kepemilikan, yaitu ruang lingkupnya meliputi siapa yang memiliki informasi, apa saja yang perlu dipertimbangkan dan besarnya biaya pertukaran informasi, bagaimana sebaiknya seseorang menangani software privasi yaitu mengcopy copyright software. Pada lingkungan yang bagaimana seseorang dapat mempergunakan proprietary database dan dapatkah komputer perusahaan digunakan untuk keperluan pribadi? Bagaimana sebaiknya para ahli memberikan kontribusi pengetahuannya untuk membentuk sistem pakar? Bagaimana sebaiknya akses terhadap jalur informasi dialokasikan? Sedangkan jenis isu accessibility, ruang lingkupnya meliputi siapa saja yang diizinkan untuk mengakses informasi, berapa besarnya biaya yang dapat dibebankan untuk mengakses informasi, bagaimana kemampuan akses komputer yang diberikan kepada pegawai dibatasi, siapa saja yang akan diberi peralatan yang diperlukan untuk mengakses informasi apa saja bagi person atau organisasi yang mempunyai hak atau privilege untuk mendapatkan informasi dalam keadaan apapun dan dengan jaminan keamanan. Definisi privasi dapat diinterpretasikan sangat luas, akan tetapi ada dua aturan yang harus diikuti, yaitu hak privasi adalah tidak absolut. Privasi harus diseimbangkan dengan keinginan masyarakat. Hak publik untuk mengetahui lebih utama dibandingkan dengan hak privasi individu. Berdasarkan dua aturan tersebut, terlihat mengapa dalam beberapa kasus menjadi sulit untuk menentukan dan memaksa regulasi privasi. Hak privasi dikenal sampai hari ini di seluruh Amerika Serikat dan oleh pemerintah federal. Representasi privasi legislasi federal terhadap privasi dan teknologi informasi bisa dilihat mulai dari Freedom of Information Act pada tahun 1970, Privacy Act pada tahun 1974, Right to Financial Privacy Act of 1978 dan lain sebagainya bisa dilihat pada tabel di gambar. Selanjutnya adalah electronic surveillance. Menurut American Civil Liberties Union atau ACLU, memonitor pengguna komputer elektronik memonitor pengguna komputer atau electronic surveillance merupakan sebuah problem utama. ACLU mengestimasi bahwa jutaan pengguna komputer dimonitor dan kebanyakan tanpa sepengetahuan pengguna tersebut. Kepegawaian telah melakukan pembatasan terhadap surveillance kepada pegawai meskipun beberapa hal yang berkaitan dengan legalitas masih diproses. Hukum cenderung untuk mendukung hak pegawai untuk membaca surat elektronik dan dokumen elektronik lainnya. Surveillance juga berkaitan dengan privasi individu, misal melalui personal email, perusahaan,
pemerintahan maupun elemen kriminal. Yang kedelapan, informasi personal dalam database. Informasi mengenai individu disimpan dalam beberapa database. Misal pada saat Anda meminta sambungan telepon baru dan diminta mengisi kuesioner sebanyak 2 halaman, kuesioner tersebut kemudian dievaluasi dan disimpan dalam database. Ada beberapa lembaga yang akan menyimpan informasi semacam itu, antara lain Credit Reporting Agency. Tempat lain yang menyimpan informasi personal antara lain bank dan lembaga keuangan, TV kabel, telepon, perusahaan utilitas lainnya adalah kepegawaian, apartemen, dan perusahaan sewa peralatan, rumah sakit, sekolah, dan universitas, supermarket, penyelenggara retail, dan mail order house, instansi pemerintah, biro sensus, layanan pendapatan daerah, perpustakaan, dan perusahaan asuransi. Juga beberapa kuesioner yang diisi di internet, misal pada saat Anda mencoba untuk memenangkan hadiah, biasanya akan tersimpan dalam database. Jadi kalau kita login di internet, intinya tersimpan di dalam database. Selain login di tempat-tempat yang sudah umum ya, yang sudah ada izinnya seperti bank itu dan lain sebagainya. Ada beberapa hal yang terkait dengan informasi yang tersimpan dalam lembaga penyimpanan informasi tersebut, yaitu dalam situasi seperti apa data personal tersebut dapat diberikan. Tahukah Anda di mana data tersebut disimpan? Apakah data tersebut akurat? Apakah Anda mengubah data yang tidak akurat? Berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan perubahan data? Bagaimana menggunakan data tersebut? Kepada siapa data tersebut diberikan atau dijual? Dan bagaimana keamanan dan terhadap orang-orang yang tidak mempunyai otoritas? Dengan mempunyai informasi yang tersimpan pada beberapa tempat akan menyebabkan beberapa informasi menjadi tidak akurat, tidak up to date, dan tidak aman. Ada beberapa contoh problem yang potensial, yaitu salah satu di kota ini di New England gagal mendapatkan finansial. Sebuah investigasi yang dilakukan telah mendapatkan bahwa semua wajib pajak diberi label yang salah, yaitu sebagai orang yang gagal membayar pajak properti mereka. Selain itu, ada juga yaitu orang yang berpengalaman kesulitan dalam hal finansial atau refinancing home disebabkan keterlambatan atau ketidakakuratan informasi dalam database. Informasi pribadi seperti status kesehatan atau kondisi seksual dari seseorang dapat berakibat negatif pada saat kontrak promosi maupun kebijakan personal lainnya. Database dipergunakan untuk mengkombinasikan mailing list yang berbeda. List semacam itu dapat dijual pada vendor lainnya yang kemudian akan menghubungi orang tersebut sebagai pelanggan potensial. Yang kesembilan adalah informasi pada internet, bulletin boards, dan newsgroups. Setiap hari terdapat banyak electronic bulletin boards, newsgroups, dan electronic discussion arrangement seperti chat room, baik melalui internet maupun melalui intranet perusahaan. Pada tahun 1999, diprediksi terdapat 40 juta pengguna dan lebih dari 200.000 bulletin board komersial dari semua tipe. Kesulitan yang terjadi adalah adanya konflik antara kebebasan bicara, privasi, dan etika. Yang ke-10 adalah kode dan kebijakan privasi. Salah satu cara untuk proteksi privasi adalah dengan mengembangkan kebijakan atau kode privasi yang akan membantu organisasi mencegah legal problem. Pada beberapa perusahaan, manajemen senior telah mulai untuk memahami bahwa dengan kemampuan untuk mengkoleksi sejumlah informasi personal pada customer, klien, dan pegawai, mendatangkan suatu obligasi untuk menjamin bahwa informasi individu adalah diproteksi. Contoh petunjuk kebijakan privasi dapat dilihat pada tabel. Ini diantaranya data collection,
data akurasi, data confidentiality dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya adalah yang ke-11, yaitu aspek privasi internasional. Ada beberapa perbedaan utama di antara beberapa negara berkaitan dengan regulasi privasi. Beberapa negara seperti Swedia dan Kanada mempunyai aturan hukum yang sangat ketat, sedangkan beberapa negara tidak terlalu ketat. Contoh, pada saat ini Italia, Belgia, Spanyol, Portugal, dan Perancis hanya mempunyai kebijakan yang minimal terhadap hak individu untuk mengontrol data personal dalam database pemerintahan maupun database komersial. Ketidakkonsistenan standar dapat mengacaukan aliran informasi antar negara dalam komunitas Eropa. Untuk mengatasi problem tersebut, maka Komisi Komunitas Eropa telah memberikan petunjuk untuk semua negara anggota dengan memberikan hak individu untuk mengakses informasi diri sendiri dan memperbaiki kesalahan. Transfer informasi ke dalam dan keluar suatu negara tanpa sepengetahuan otoritas atau individu akan menimbulkan sejumlah isu privasi. Dalam hukum mana yang mempunyai yurisdiksi pada saat data yang tersimpan berada pada negara yang berbeda untuk keperluan proses ulang atau transmisi ulang. Sebagai contoh, jika data ditransmisikan oleh sebuah perusahaan asuransi melalui satelit Amerika, perusahaan di Inggris. Jadi melalui satelit Amerika ke perusahaan di Inggris, hukum privasi negara mana yang mengontrol data dan kapan? Pertanyaan semacam ini akan menjadi semakin berkembang dan lebih kompleks. Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi di Eropa telah memberikan sekumpulan petunjuk yang dikenal dengan baik untuk proteksi privasi individu pada era elektronik. Sebuah contoh prinsip yang berkaitan dengan koleksi data adalah sebagai berikut, yaitu collection limitation dan sebaiknya diperoleh sesuai dengan hukum dan FAIR. Beberapa data sangat sensitif sebaiknya tidak dikoleksi secara bersamaan. Yang kedua adalah data quality. Data sebaiknya relevan dengan tujuan akurat, lengkap, dan terkini. Yang ketiga adalah purpose specification. Tujuan penggunaan dan sebaiknya diidentifikasi dan data sebaiknya dihapus jika data tersebut tidak mampu lagi memenuhi tujuan tersebut. Yang selanjutnya adalah use limitation. Penggunaan data selain yang diperlukan dilarang, kecuali dengan persetujuan subjek data atau otoritas hukum. Yang selanjutnya adalah security safeguards. Agensi sebaiknya membuat prosedur untuk membuat perlindungan terhadap kehilangan data, kerusakan data, atau data yang tidak berguna lagi. Yang selanjutnya adalah openness. Harus mampu untuk memberikan informasi mengenai koleksi, penyimpanan, dan penggunaan data personal. Yang selanjutnya adalah individual participation. Subjek data mempunyai hak untuk mengakses dan mengubah data personal. Yang ke-12 adalah hukum kejahatan komputer. Dengan adanya kejahatan dan kendala-kendala hukum di bidang teknologi informasi, saat ini ada hukum baru yang dikenal dengan hukum cyber. Istilah hukum cyber diartikan sebagai padanan dari cyber law yang saat ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi atau Law of Information Technology, hukum dunia maya atau Virtual World Law, dan hukum Mayantara. Di awal tahun 1970-an, Kongres di Amerika Serikat mulai merealisasikan kelemahan hukum yang ada dan mencari solusi terbaru yang lebih cepat dalam penyelesaian kejahatan komputer. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang
Pertama, mengenai komputer yang komprehensif adalah penggelapan komputer dan tindakan penyalahgunaan, yaitu pada tahun 1986. Undang-undang tersebut mempresentasikan penulisan Undang-Undang tahun 1984 yang lengkap yang memecahkan permasalahan kejahatan komputer. Selanjutnya adalah sedangkan untuk melindungi data dalam komputer, hukum federal juga mencoba melindungi integritas kerahasiaan komunikasi elektronik dengan hukum elektronik privasi. Di dalam dunia komputerisasi juga terdapat hukum yang dibuat untuk mengatur masalah pembebanan ganti rugi terhadap orang-orang yang mencuri buah pikiran orang lain, yaitu hukum mengenai haki atau hak atas kekayaan intelektual atau intellectual property. Intellectual property meliputi yaitu paten, copyright atau hak cipta, trade secret atau kerahasiaan, trademark atau merek dagang. Isu privasi menerima banyak publikasi sebab privasi mempengaruhi kebanyakan sembarang individu. Sebaliknya, isu proteksi intelektual property jarang didiskusikan karena hanya mempengaruhi beberapa individu dan perusahaan saja. Intellectual property merupakan intangible property yang diciptakan oleh individu maupun perusahaan yang diproteksi melalui hukum copyright, trade secret, dan paten. Copyright merupakan sebuah jaminan status yang memberikan pencipta karya intelektual dengan kepemilikan selama 28 tahun, yaitu melalui pembaruan ulang kemungkinan kepemilikan untuk periode yang lebih lama. Pemilik akan mendapat fee dari seseorang yang ingin mengkopi karyanya. US Federal Computer Software Copyright Act pada tahun 1980 memberikan proteksi kepada source and object code. Source sumbernya dan object code ada kode objek. Tetapi satu problem adalah adanya ketidakjelasan apa yang harus diproteksi. Sebagai contoh, konsep dan fungsi yang serupa dan fitur umum seperti menu pull down, warna dan icon tidak diproteksi oleh hukum copyright. Jadi warna icon itu tidak diproteksi oleh hukum copyright. Trade secret adalah kerja intelektual, semacam rencana bisnis yang merupakan rahasia perusahaan dan tidak berdasar pada informasi publik. Contohnya adalah rencana strategis perusahaan. Hukum mengenai trade secret disahkan di Amerika. Paten merupakan sebuah dokumen yang menjamin hak eksklusif pemilik atas sebuah penemuan selama 17 tahun. Ratusan paten yang berhubungan dengan teknologi informasi telah dilakukan selama bertahun-tahun. Contoh paten yang berhubungan dengan TI adalah metode dan sistem untuk translasi bahasa natural dan sistem berbasis pakar dan metode untuk mengelola kesalahan event pada sebuah local area network. Open Market Corporation mendapatkan beberapa paten yang berkaitan dengan electronic commerce. Juno menerima paten untuk penampilan dan update interaktif di internet. Kebanyakan karya intelektual yang berkaitan dengan TI adalah software. Mengcopy software tanpa membayar pemilik, dalam hal ini adalah seperti memberikan sebuah disk teman untuk diinstal ke komputernya, merupakan problem utama. Akan tetapi, selain itu juga terdapat beberapa problem lain yang berkaitan dengan hak karya intelektual. Hukum copyright dalam era digital senantiasa berkembang dan diperlukan perjanjian internasional. Pada tahun 1996, organisasi karya intelektual dunia mulai untuk mendiskusikan perlunya proteksi copyright karya intelektual yang dikirimkan melalui internet. Lebih dari 60 negara perusahaan untuk menjembatani perbedaan budaya dan politik dengan membuat perjanjian intelektual. Sebagian dari perjanjian yang sedang dikerjakan disebut dengan Database Treaty dan tujuannya untuk memproteksi investasi perusahaan yang mengkoleksi dan mengatur informasi dalam database.
Selanjutnya adalah manajemen data, meliputi data manajemen atau critical success factor. Kepemimpinan akan data yang berkualitas merupakan hal yang kritis bagi organisasi. Beberapa aspek yang menjadikan hal tersebut penting yaitu: 1. Data perusahaan merupakan aset kunci strategis dan mengatur kualitas data merupakan hal yang penting untuk organisasi. Yang kedua, data yang salah dapat menyebabkan keputusan bisnis yang tidak tepat, kurangnya pelayanan terhadap customer, dan desain produk yang tidak cukup. Yang ketiga, tujuan dari manajemen data adalah untuk menyediakan infrastruktur untuk mengubah sejumlah data ke dalam bentuk informasi perusahaan dengan kualitas informasi yang tinggi. Mengelola data informasi merupakan hal yang tidak mudah. Sejumlah hal yang berkaitan yaitu meliputi: 1. Jumlah dan meningkat eksponensial dengan waktu. Yang kedua, data tersebar dan dikumpulkan oleh banyak individu yang menggunakan beberapa metode dan alat. Yang ketiga adalah peningkatan jumlah data eksternal, hal yang penting. Yang keempat, keamanan, kualitas, dan integritas data adalah persoalan kritis. Yang kelima, pemilihan tool manajemen data dapat menjadi masalah utama karena jumlah produk yang tersedia sangat besar. Yang keenam, data yang dibuat dan digunakan secara offline tanpa melakukan pengawasan kualitas sehingga validitas data perlu dipertanyakan. Yang ketujuh, adanya redundansi data atau pengulangan seringkali melampaui waktu sehingga perlu biaya perawatan yang tinggi. Kualitas data atau data quality merupakan suatu isu penting karena kualitas data menentukan kegunaan data, seperti halnya kualitas keputusan berdasarkan pada data tersebut. Hal ini berdasarkan beberapa dimensi, yaitu akurasi, accessibility, relevance, timelines, dan completeness. Tabel permasalahan data dan solusi yang memungkinkan dapat dilihat pada tabel, yaitu contoh ada masalah data yang salah, penyebabnya ada entry data yang buruk, solusinya adalah otomatisasi pemasukan data, sistem scanning untuk memasukkan data dengan menu drop down dan tombol atau radio button. Contoh lagi, masalah redundancy data atau pengulangan data, penyebabnya adalah desain database yang jelek. Solusinya adalah mendesain kembali model data, menormalisasi relasi database. Selanjutnya adalah pencurian data atau stolen data. Penyebab adalah keamanan yang kurang. Solusinya adalah menetapkan ukuran keamanan. Yang lainnya adalah masalah yang lain adalah data tidak relevan atau irrelevant data. Relevant data, yaitu penyebabnya adalah koleksi data yang salah. Solusinya adalah koleksi data tersebut untuk tugas dan menghindarkan data yang tidak relevan. Masalah lain adalah kehilangan data atau missing data. Penyebabnya adalah data yang dibutuhkan tidak pernah ada, atau missing ini tidak pernah ada. Solusinya adalah mengenerate dan memasukkan data yang dibutuhkan untuk digunakan. Yang B adalah file management. Hierarki data untuk suatu file dasar komputer yaitu seperti pada gambar berikut. Bisa dilihat dari database, itu ada file itu ada record atau rekaman. Di situ dibagi menjadi file. Dalam satu file itu ada berapa byte, dalam byte ada bit. Itu. Jadi byte sama bit itu berbeda. Mungkin bisa dilihat pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan hal tersebut, bedanya bit sama byte. Tuh. Terdapat masalah dalam sistem manajemen file, yaitu redundansi data, aplikasi, dan file data yang dibuat oleh programmer yang berbeda pada suatu waktu. Data yang sama dapat diduplikasi pada beberapa file.
Redundansi data menyebabkan data tidak konsisten. Data tidak konsisten artinya bahwa nilai nyata yang berbeda dari beberapa salinan data tidak lagi sesuai atau tidak disinkronisasi. Pengaturan file juga sulit untuk mengakses data dari aplikasi yang berbeda. Masalah ini dinamakan isolasi data. Selanjutnya, keamanan data merupakan sesuatu yang sulit untuk ada dalam lingkungan file karena aplikasi baru mungkin ditambahkan ke sistem dengan basis yang tersendiri. Dengan aplikasi lebih banyak orang yang dapat mengakses data. Yang C yaitu database and DBMS. Database merupakan kumpulan file yang saling terhubung dan terorganisasi secara logis di dalam database. Data terintegrasi dan terrelasi sehingga sebuah program dapat menyediakan akses terhadap data sehingga memudahkan penyelesaian terhadap berbagai masalah yang terkait dengan data tersebut. Database terdistribusi merupakan sekumpulan database yang terpisah di beberapa lokasi, umumnya dekat dengan pengguna. Selanjutnya, program atau kumpulan program yang menyediakan akses terhadap database disebut sebagai sistem manajemen basis data atau database management system atau DBMS. DBMS mengizinkan organisasi untuk mensentralisasi data, mengaturnya secara efisien, serta menyediakan akses terhadap data yang disimpan oleh aplikasi, serta berperan sebagai interface antara aplikasi dan data file dan menyediakan tool kepada pengguna untuk menambah, mengurangi, mengupdate, melihat, merawat, dan sebagainya. DBMS terdiri dari 4 komponen utama yaitu model data atau data model, bahasa definisi data atau data definition language, bahasa manipulasi data atau manipulation data language, dan yang keempat adalah kamus data atau data dictionary. Model data mendefinisikan bagaimana cara data terstruktur secara konseptual. Contohnya adalah hierarkial, relasional, jaringan, dan sebagainya. Bahasa definisi data atau Data Definition Language atau DDL adalah bahasa yang digunakan oleh programmer untuk menspesifikasikan tipe informasi dan struktur database yang merupakan keterkaitan utama antara tampilan fisik dengan tampilan logis. Bahasa manipulasi data atau Data Manipulation Language atau DML merupakan bahasa untuk memanipulasi data di dalam database. Sedangkan kamus data atau data dictionary yang menyimpan definisi dari elemen data atau representasi dari field dan karakteristik data seperti penggunaan, representasi fisik, kepemilikan, hak akses, dan keamanan. Data warehousing DD data warehousing. Data warehouse adalah sebuah data repository yang diorganisir untuk memudahkan aktivitas pemrosesan analitikal seperti data mining, dukungan keputusan, query, aplikasi-aplikasi lain. 9 karakteristik utama dari data warehousing adalah organization, consistency, time variant, non-volatile, relational, client-server, web-based integration, dan real-time. Selanjutnya E adalah data mart, operational data storage, database multidimension. Karena mahalnya penggunaan data warehouse, maka penggunaan data warehouse terbatas hanya pada perusahaan yang berukuran besar. Alternatif lain bagi perusahaan berskala sedang atau kecil yaitu dengan menggunakan data mart. Data mart merupakan bentuk kecil dari data warehouse yang digunakan pada unit bisnis strategis atau departemen. Terdapat 2 jenis utama data mart yaitu replika data mart. Kadangkala
lebih mudah bekerja dengan bagian kecil dari data warehouse. Dalam beberapa kasus, dibuat replika dari data warehouse ke dalam beberapa bagian kecil data mart seperti bagian mewakili area tertentu. Yang kedua adalah data mart tunggal, berupa data mart independen tanpa harus memiliki sebuah data warehouse. Biasanya digunakan pada departemen penjualan, keuangan, dan aplikasi-aplikasi teknik. Sejumlah hal yang berkaitan dengan data marts, operational data storage, data multidimension meliputi 1. Penyimpanan data operasional atau operational data storage adalah sebuah bisnis data yang digunakan sistem pemrosesan transaksi atau transaction processing system yang menggunakan konsep data warehouse untuk menyediakan data yang bersih. Yang kedua yaitu penggunaan penyimpanan data maksudnya operasional menghasilkan keuntungan dari data warehouse dalam porsi operasional pada bisnis dengan biaya yang murah. Yang ketiga, penyimpanan data operasional digunakan untuk pengambilan keputusan jangka pendek yang melibatkan aplikasi-aplikasi kritis dibandingkan untuk keputusan jangka panjang. Yang keempat, keputusan yang dibuat tergantung pada informasi saat ini. Sebagai contoh, pihak bank perlu mengetahui seluruh data dari customer yang menghubungi via telepon. Yang kelima, basis data multidimensi merupakan penyimpanan data spesifik yang diorganisasikan berdasarkan dimensi, seperti wilayah geografi, produk, penjual, atau waktu. Yang keenam, basis data multidimensi ini biasanya disimpan ke dalam data cube. Yang ketujuh, setiap set yang terdapat dalam kube mempresentasikan beberapa dimensi spesifik. Yang kedelapan, dimensi ini biasanya memiliki hierarki. Yang kesembilan, sebagai contoh, data penjual dapat ditampilkan berdasarkan hari, bulan, ataupun tahun. Terima kasih. Semoga presentasi perkuliahan ini bermanfaat. Akhirul kalam saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.